Selamat datang di Koma Channel. Nah, gimana nih kabarnya? Sehat ya? Nah, di sini kita akan ngebahas seleksi mandiri UB jalur prestasi. Bukan hanya itu saja. Di sini gue bakal ngebahas mengenai seputar UB itu sendiri, yaitu persentase mahasiswa baru UB. Nah, itu persentasenya itu ngambil dari mana aja. Terus yang kedua ada pandangan buat SBMPTN UB, dan tentunya topik utama video ini yaitu seleksi mandiri UB jalur prestasi. Ini emang gue sengaja banget buat di H+1 pengumuman SNMPTN. Bukan tanpa alasan, gue pengen banget kalian itu cepat move on, cepat bangkit dari hasil SNMPTN. Karena gue yakin sebagian besar orang-orang yang nonton video ini merupakan orang yang belum beruntung di SNMPTN. Gue bakalan ngebahas kenapa kalian gagal di SNMPTN UB, terkhusus UB ya. Oke, mari kita bahas. Nah, sadar gak sih kalau persentase penerimaan UB sekarang gokil banget? Jadi sebesar 20% itu untuk SNMPTN, yang SBMPTN-nya itu 30%. Dan ini yang paling gokil nih, seleksi mandirinya itu 50%. Goks gak tuh, 50% bro. What? Dan ini bukan gue ya yang ngomong, tapi Sekretaris Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik UB, namanya Pak Heri Prawoto Widodo. Udah terpercaya banget tuh. Nah, jadi menurut gue, misal kalian ngincer UB dan misal gagal SNMPTN 2022, wajar lah, wajar banget, karena kuotanya berkurang drastis 10% bro. Itu gede banget. Nih ya, kalau tahun kemarin itu proporsinya itu masih dikatakan ya lumayan lah. Jadi kalau yang tahun kemarin itu 30% buat SNMPTN, 40% buat SBM, terus sisanya seleksi mandiri 30%. Nah, sekarang seleksi mandirinya naik drastis 20% menjadi 50%. Kenapa ini terjadi? Karena UB telah menjadi Universitas PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Tapi gue gak mau bahas itu, karena itu bukan ranah gue. Gue mau bahas memang seberapa banyak sih kuota untuk SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri UB sendiri. Seberapa banyak tuh 50% dari seleksi mandiri. Oke, sebelumnya kita buka si data SNMPTN. Si data SNMPTN. Oke, ini ada nih, terus cari Universitas Brawijaya. Nah, ada nih. Oke. Gue bakal nge-copy ini karena gini kan, dia bilang SNMPTN kan 20%. Kita akan konversi 20% itu ke 50%. Seberapa banyak tuh? Oke, ntar gue bakal copy. Nah, jadi udah gue copy. Ini bagian itunya apa sih namanya, gue lupa. Kuotanya ini udah gue copy semua. Bagian saintek atas, bagian sosum bawah ini nih, ada perbatasan. Oke, jadi gue bakal jumlahin semuanya dengan menggunakan sintak biasa ya, menggunakan sum dari I1 titik 2 I82. Itu berapa tuh nilainya? Oke, jadi untuk kuota SNMPTN tahun 2022 UB itu sebanyak 3.439. Nah, ini kan 20% ya, 20%. Nah, oke, ntar gue bikin tabelnya. Nah, habis dari sini kita akan konversi ke 30%. Ya gampang lah ya. Jadi sama dengan yang ini bagi dengan 2 kalikan dengan 3. Jadi dapat 5.158,5. Ya 5.158 lah atau 59. Nah, sekarang untuk 50%-nya nih. Berapa besar tuh 50% dari ujian mandiri? Jadi ya gampang ya. Ini sama dengan ini dibagi dengan 2 kalikan dengan 5. Jadi hasilnya 8.000 bos, 8.597. Gila, ujian mandiri bro. Untuk suatu untuk suatu kampus terkenal kayak UB, itu ujian mandirinya ngambil 8.597, bayangin, gila. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah tergiur sama 50% UB itu. Ini oke, sekarang gue ke topik utamanya nih, yaitu pendaftaran jalur prestasi Universitas Brawijaya. Oke, beritanya gue ambil dari Detik Edu. Emang kredibel banget nih artikel nih, makanya gue suka. Dan gue sering menggunakan Detik Edu ini. Ya kalau dari judulnya sih
sederhana lah ya, pendaftaran jalur prestasi Universitas Brawijaya dibuka. Cek syaratnya. Oke, langsung kita menuju ke beritanya. Universitas Brawijaya atau UB membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru seleksi mandiri UB atau SMUB jalur prestasi. Mulai 15 Maret 2022 pukul 13 WIB, pendaftaran dibuka secara daring hingga 29 April 2022 pukul 23,59 WIB. Jadi ya ada sekitar 1 bulan lah ya buat ngedaftar. Seleksi mandiri UB 2022 jalur prestasi dibuka untuk program S1, D3, dan D4. Calon mahasiswa jalur ini diseleksi berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik. Jadi artikel ini sudah ngerangkum sedetail mungkin. Seleksi mandiri UB jalur prestasi mengenakan biaya pendaftaran 350.000. Ini calon mahasiswa dapat memilih 2 prodi dari kelompok Saintek dan Soshum dan memenuhi syarat masing-masing prodi pada kelompok D3, D4, dan S1 yang terpilih. Maksudnya yang dipilih. Prestasi jalur UB dari jurusan SMA, SMK, atau MA IPA dan IPS IPA dapat memilih 2 prodi Saintek atau 2 prodi Soshum saja. Khusus peserta dari jurusan IPA juga dapat memilih opsi prodi campuran, yakni masing-masing 1 prodi Saintek dan Soshum. Nah, sekarang kita masuk ke websitenya, website untuk melihat persyaratannya. Oke, kita masuk ke Selma UB. Habis itu kita klik ini, seleksi masuk Universitas Brawijaya. Oke, kita klik. Habis itu kita masuk ke sini, informasi penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi atau SMUB jalur prestasi UB 2022. Nah, ini ada surat resminya di sini nih. Terus kita masuk ke persyaratannya. Persyaratan yang penting nih. Sebenarnya ada banyak, tapi gue bakal ngasih yang penting-penting aja. Yang pertama ada warga negara Indonesia. Ini gampang banget. Terus lulusan SMA atau SMK atau MA atau sederajat dan paket C tahun 2022-2021 dari sekolah terakreditasi yang sudah memiliki ijazah. Terus yang ketiga ini ada siswa kelas 12 atau sederajat dan paket C tahun 2002 dari sekolah terakreditasi. Wajib memiliki surat SK dan bla 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 bla. Habis itu memiliki bagi lulusan sekolah di luar negeri, agak penting karena gue yakin gak ada yang nonton dari luar negeri. Terus memiliki NSM yang terdaftar di NPSN. Terus yang keenam, serta seleksi memiliki kesehatan yang memadai. Terus yang ketujuh, nilai raport. Nah, ini yang penting, minimal rata-rata 8 per semester atau mungkin 80 ya per semester di bidang pengetahuan mulai dari semester 1 sampai semester 5. Ingat nih, ada kata di bidang pengetahuan. Nah, terus untuk persyaratan khusus, kalau misalkan kalian pengen prestasi akademik, peraih peringkat atau juara 1, 2, 3 atau setara pada tingkat internasional dan nasional dalam bidang olimpiade. Ini ada banyak nih, kalian bisa baca sendiri sampai ke bawah. Nah, untuk prestasi non akademik, peraih peringkat atau juara 1, 2, 3 dan garing atau gold, silver, bronze pada tingkat internasional dan nasional dalam lomba dan bla bla bla. Ini prestasi selama mengikuti pendidikan SMA, SMK, MA atau MAK. Nah, prestasi SMP itu udah gak terlalu berlaku lagi ketika di perkuliahan. Terus ada hafidz dan hafizah Al-Quran, minimal 10 juz. Nah, biasanya kalau hafiz sama hafizah itu memiliki sertifikat tersendiri dan resmi, tentu resmi dong, karena ini supaya mempermudah, karena banyak sekali beasiswa ataupun seleksi mandiri inilah yang membuka ruang buat hafidz sama hafizah. Yang ketiga, bagi peserta yang memiliki program studi S1 seni rupa murni dan D4 desain grafis, ini wajib mengunggah portofolio dengan ketentuan berikut. Nah, kalian bisa baca-baca. Terus bagi seluruh pendaftar yang memilih program studi keuangan perbankan di bidang minat perbankan terhadap tambahan persyaratan sebagai berikut. Nah, kalian bisa baca-baca juga. Ini ada wawancaranya juga bagi yang studi keuangan perbankan. Terus juga jadwal penerimaan mahasiswa baru. Ini yang penting juga nih. Ini pendaftarannya udah gue jelasin tadi, 15 Maret sampai 29 April 2022. Jadi ada sekitar 1 bulan lagi dari sekarang. Terus pengisian data oleh siswa. Ini sama pendaftarannya juga. Nah, wawancaranya khusus buat program studi keuangan perbankan atau bidang minat perbankan. Habis itu pengumumannya itu 14 Juni 2022.
terus penetapan UKT, pembayaran UKT online, dan seterusnya. Nah, sebenarnya sisanya ini udah dibahas sama gue. Ini Detik Edu udah ngerangkum sedetail mungkin. Jadi biaya pendaftaran udah dijelasin tadi 350, terus pengisian data nilai rapot gampang lah kalau yang ini. Terus data nilai akreditasi yang diperlukan gampang juga. Pemilihan program studi juga gampang. Udah dijelasin tadi kan. Terus tata cara pendaftaran, ya kalian bisa baca sendiri. Ini banyak banget kalau gue jelasin satu persatu, terlalu lama. Terus lain-lainnya ini apa ini? Setiap peserta wajib memenuhi ketentuan dalam pengumuman ini. Oh jelas. Terus jika ada pengumuman atau perubahan jadwal akan diberitahukan kemudian melalui laman https://selma.ub.ac.id. Yang terakhir, hal-hal yang perlu jelas dapat ditanyakan melalui Halo Selma di haloselma.ub.ac.id. Ya, begitu aja. Terakhir gue ingin sampaikan, sebenarnya video ini bukan doktrin atau promosi UB. Emang kebetulan yang menjadi highlight hari ini adalah UB. Karena di mata gue, kesempatan 50% atau sekitar yang gue tunjukin tadi itu sebesar 8.597,5 orang. Gila ya tuh. Itu banyak loh. Dan ini merupakan, menurut gue, kesempatan emas buat kalian. Tapi tenang kok, gue bakalan ngebahas univ lain kalau itu di mata gue menarik. Tapi gue sekarang sibuk nih nyiapin bahan UTBK, jadi harus pilih-pilih yang rada penting. Makanya gue minta saran dari kalian, harus ngebahas univ apa nih, dan kasih link artikel kalau perlu. Ya mungkin cukup sekian dari gue. Terima kasih yang udah menonton, dan jangan lupa subscribe bro, karena serius itu akan ngebantu gue jauh lebih maju. Terima kasih.